Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. dan malam. Ketemu lagi sama Mama Panglima dan juga Tahu lah. Tolha Ubaidillah gitu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang khilafah. Nah, sebagaimana yang teman ketahui, ayo, ada berapa khilafah dalam Islam yang pernah ada? Ayo, siapa yang tahu? Tolha tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, karena nggak tahu, kita belajar yuk. Mau nggak? Mau. Mau. Oke. Nah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah mau mengklik video kami. Bilang dong makasih. Terima kasih. Kita belajar sama-sama yuk. Bilang. Ayo. Dadah dulu dong. Dadah. Ke situ dong. Kola. Dadah. Kola dadah. Kola dadah. Mana tangannya? Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang khilafah. Nah, khilafah itu kita langsung aja ya, nggak usah ini. Nah, di sini Mama Tolha juga bukan sebagai ustazah ataupun ustadz kondang atau yang berilmu yang lainnya gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama dan mengingatkan. Terkadang Mama Tolha pun lupa tentang khilafah. Cuman tahu namanya aja, tapi yang lainnya lupa. Nah, jadi kita akan belajar. Khilafah yang pertama adalah Abu Bakar. Ayo Tolha, khilafah yang pertama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, yang kedua khilafahnya bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ah, khilafah yang ketiga namanya, maaf yang pemirsa, nggak apa-apa ya, ada gangguan, namanya juga ada anak-anak. Nah, khilafah yang ketiga namanya siapa? Namanya siapa? Utsman bin Affan. Nah, itu khilafah yang ketiga. Khilafah yang keempat namanya Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Min Alif Tapi. Ya, namanya itu Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kelima itu namanya Hasan bin Abi Thalib. Siapa namanya yang terakhir, Nak? Hasan. Iya sayang, sebentar kita pause dulu sebentar, suami pulang dari masjid. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama itu Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun saja, yaitu dari tahun 632 sampai dengan 634. Nah, Abu Bakar ini diberi gelar yaitu As-Siddiq, yaitu artinya orang yang membenarkan. Pengangkatan beliau sebagai khalifah ini dilakukan dengan cara musyawarah antara kaum muhajirin dan kaum ansor gitu. Nah, apa prestasinya? Prestasinya itu adalah kebaikan sosial, pengumpulan mushaf Al-Quran, dan perluasan agama Islam itu sendiri. Kedua itu yaitu khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khalifah itu selama 10 tahun. Lama juga ya, teman-teman. Nah, menjabat ini dimulai pada tahun 634 sampai 644. Khalifah Umar bin Khattab ini diberi gelar Al-Faruq. Mengapa demikian? Karena Al-Faruq itu artinya itu adalah sang pembeda hak dan batil. Nah, kenapa? Nah, di Khalifah Umar bin Khattab inilah yang benar-benar, kenapa dia terkenal? Karena dia itu terkenal dengan yang namanya memerangi antara hak dan batil. Hak itu adalah yang baik, yang batil itu adalah yang kurang baik, yang jahat dan yang nggak bener lah gitu. Nah, jangankan manusia takut dengan Umar bin Khattab, jin aja kalau ketemu Umar dia mah bisa minggir. Misalnya Umarnya
lewat pintu depan, dia pun lewatnya itu pasti lewat pintu belakang. Pokoknya kalau dari jauh aja udah ngelihat Khalifah Umar, jin mah kabur, nggak ada yang berani, Nah, oleh karena itulah dia dikasih gelar Al Faruq. Oke. Nah, dan proses pengangkatannya ini adalah dengan cara diangkat langsung oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, prestasinya Umar bin Khattab itu apa teman-teman? Yaitu menata administrasi, menata keuangan, kemudian penetapan kalender Hijriyah, dan juga memperluas agama Islam, dan juga kekuasaannya itu di wilayah Eropa. Nah, khalifah yang ketiga. Nah, khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini masa menjabatnya itu lebih lama lagi dari Umar bin Khattab, yaitu selama 12 tahun. Nah, beliau ini menjabat dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Nah, beliau ini diberi gelar yaitu Zun Nur Ain. Apa itu artinya? Pemilik dua cahaya. Mengapa pemilik dua cahaya? Dikarenakan Khalifah Utsman bin Affan pernah menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kalsum radhiyallahu anhu. Nah, pengangkatan ini dipilih hasil dari musyawarah 6 orang, yaitu yang berasal dari badan usaha yang dibentuk oleh pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pada saat Umar bin Khattab itu sekarat, di mana yang kita ketahui Umar bin Khattab itu meninggal dunia karena ditusuk oleh orang yang namanya itu Abu Lulu'ah, kalau nggak salah, saya lupa, ketika saat mengimamin sholat subuh ya gitu. Oleh karena itulah imam-imam di Masjidil Haram itu ketika imamnya itu lagi sholat gitu, yang jagain banyak kan gitu. Nah, itu dikarenakan banyak banget orang yang selalu ingin membunuh para ulama besar. Nah, jadi kejadian yang selalu ingin membunuh ulama besar itu sudah terjadi pada zaman hilafah pada saat itu, teman-teman. Nah, kemudian prestasinya itu Umar bin Khattab adalah pembukuan mushaf Al-Quran. Jadi kan merenovasi Masjid Nabawi, mewakafkan sumur yang dimana itu adalah ceritanya yang sangat familiar yang kita ketahui, dan bahkan sumurnya itu pun pada saat sampai hari ini pun masih mengalirkan air bersih gitu. Nah, itu adalah pahala jariahnya Utsman bin Affan. Saya nonton pernah vlognya Kang Alman Maulana gitu ya. Kalau yang tahu Alman Maulana, lihat aja di YouTube kalau belum kalau udah belum tahu itu tentang sejarah Islam. Jadi rekening yang sampai sekarang ada itu, yang sampai ada rekening yang terus mengalir dan untuk kebutuhan sosial, yaitu rekeningnya atas nama Utsman bin Affan, teman-teman. Oke, lanjut. Kita ke khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupuhnya Rasulullah, yaitu salah satu anak dari pamannya Rasulullah, Abi Thalib gitu. Dan Ali bin Abi Thalib ini juga selain sepupu, dia juga adalah menantunya Rasulullah gitu, yang menikah dengan anak perempuan Rasulullah yang bernama Fatimah. Dan kisah mereka ini juga familiar banget ya gitu dibandingin putri-putri Rasulullah yang lainnya. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menjabat selama 5 tahun saja gitu kan. Nah, jadi masa menjabatnya ini dimulai dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Nah, beliau ini diberikan gelar yaitu Karamalahu wajah gitu. Nah, artinya itu semoga Allah memuliakan wajahnya gitu. Nah, pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menggantikan Khalifah Utsman bin Affan, yang dimana Utsman bin Affan itu terbunuh gitu kan ya. Nah, dan Ali ini ditunjuk oleh kaum muslimin tanpa musyawarah yang panjang, pokoknya langsung aja udah gitu kan gitu. Karena kan kalau tidak ada pemimpin kan sesuatu pemerintahan itu kan goyang ya teman-teman gitu. Nah, prestasinya Khalifah Ali bin Abi Thalib ini yaitu membenahi keuangan negara atau membentuk Baitul Mal, kemudian memajukan ilmu bahasa, terus memajukan pembangunan jadi kayak bapak pembangunan gitu.
Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib ini meninggal di Kufah dan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam gitu. Nah, disebut juga Abdurrahman bin Muljam ini dikabarkan itu salah satu dari kalangan Khawarij gitu. Nah, kemudian khalifah yang kelima. Nah, khalifah yang kelima ini bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini adalah putra sulung dari Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, namun Hasan ini nggak begitu lama teman-teman, paling sekitar 6 bulan sampai 7 bulan pemerintahan saja. Karena pada saat itu terjadi kayak perpecahan di kalangan umat muslim. Jadi dibandingin perpecahan di antara umat muslim, jadi perpecahan di antara umat muslim itu terjadi juga dari zaman-zaman khilafah zaman dulu, bukan sekarang aja. Jadi dia mengalah, udah demi kebaikan saya mundur dan silakan gitu. Jadi diganti dengan Muawiyah bin Abu Sufyan gitu. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah raja pertama kali yang ada di dalam sejarah Islam. Nah, itu kalau Muawiyah bin Abu Sufyan itu sejarahnya panjang karena dia juga memerintahnya lama banget gitu. Nah, demikian cerita tentang 5 khalifah. Yang kalian harus ingat adalah kita akan closing gitu. Sebagaimana sebelum closing kita akan menyimpulkan dulu. Nah, Khilafah Rasyidin dalam agama Islam itu ada 5. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib gitu. Setelah itu digantikan oleh kerajaan. Nah, kemudian Abu Bakar masa jabatannya 2 tahun, Umar masa jabatannya 10 tahun, Utsman masa jabatannya 12 tahun, Ali bin Abi Thalib masa jabatannya lebih kurang sekitar 5 tahun, dan Hasan yang paling sebentar 6 sampai 7 bulan saja gitu. Nah, itu yang poin-poin yang harus kita ingat yang paling penting gitu. Tolong masa jabatan ya penting juga gitu kan ya. Tapi kalian bisa melihat video saya yang ulangin lagi. Nah, jika merasa ini vlog yang sangat bermanfaat, mohon like, tinggalin pesan. Kalau saya ada salah gitu dalam penyampaian, silahkan pesan, silahkan koreksi. Saya open banget. Saya terima kasih bagi yang sudah mau memberikan kritik dan saran. Dan kemudian mohon tonton video saya yang lainnya untuk support channel ini agar terus berkembang bang. Dan juga tak lupa saya membutuhkan subscribe kalian. Dan saya ucapkan terima kasih lagi telah menonton. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat. Pembahasan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.